Jaksa senior Jasman Mangandar Panjaitan menyindir jaksa penuntut umum yang menahan tangis saat membacakan tuntutan hukuman 12 tahun penjara terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer. Jaksa senior tersebut, pria yang pernah menjabat PLT Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Kekejaksaan Agung atau Kejagung tersebut mengatakan hal itu tak biasa dilakukan oleh jaksa yang bertugas. Nggak biasa, itu menunjukkan jaksa seperti ini. Jaksa apa? Di percintaannya seperti itu, masa jaksa harusnya berintegritas, profesional, dan berani, kata Jasman. Jasman mengatakan kejadian jaksa menahan tangis dan bahkan dikuatkan oleh jaksa lainnya itu menjadi perbincangan. Dia heran apa yang ada di pikiran jaksa ketika menangis membaca tuntutan Barada E di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurut Jasman, tidak ada jaksa yang menangis ketika membaca tuntutan dari seorang terdakwa di dalam persidangan. Jasman lantas mendorong agar jaksa yang menangis itu untuk diperiksa. Calon pimpinan atau Capim Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2019-2023 itu Jasman Panjaitan dalam tes wawancaranya, di mana masa membaca tuntutan kok jadi nangis, itu pun perlu pertanyaan. Kalau zaman dulu periksa itu jaksa-jaksa yang tidak profesional tadi. Jadi jaksa-jaksa ini karena mendengarkan suara publik seperti itu seharusnya dipanggil oleh Jampidum. Kenapa kamu, dan kamu? Sementara itu, Jasman juga mengakui bahwa di setiap tuntutan biasanya ada intervensi dari atasan. Ia menyebut keputusan tuntutan hukuman terhadap seorang terdakwa kerap tidak hanya berdasarkan independensi jaksa yang bertugas saja, melainkan dari atasan-atasan di Kejagung. Akan tetapi, Jasman mengingatkan bahwa jaksa yang bertugas di persidangan boleh mundur jika tuntutannya disepakati tidak sesuai dengan hati nuraninya. Di dalam dong, dia itu ngomong, maaf saya berbeda pendapat, saya mundur loh. Kenapa tidak ngomong saja mundur? Saya nggak sanggup menyidangkan ini kalau begini, kata Jasman. Yang di lapangan ini, saya tahu tuh jaksa-jaksa yang sangat baik, yang punya kredibilitas tinggi dan sangat hebat. Tetapi mereka hanya ditugasi untuk membacakan apa yang disepakati di tingkat pimpinan Jaksa Agung gitu. Ada yang sesungguhkan, ada yang menenangkan temannya. Artinya yang mengelus-ngelus gitu ya. Itu tidak ikhlas dia membacakan surat tuntutan itu karena hati nurani mereka bertentangan dengan apa yang mereka baca sehingga mereka bergetar, sesungguhkan mengeluarkan air mata, tapi karena kerasnya relasi kuasa mereka tidak bisa memberontak terhadap surat tuntutan itu, mau tidak mau harus mereka bacakan. Tetapi rasa keadilan masyarakat tidak bisa kita dustai. Tanpa alasan, pasalnya kasus pembunuhan Brigadir J ini merupakan salah satu kasus terbesar yang menggemparkan. Ramainya antusiasme publik terhadap kasus ini berpusat pada tuntutan terhadap Putri Candrawati yang dirasa kurang memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Hal ini pun kemudian disampaikan oleh Martin Simanjuntak saat berada dalam acara kontroversi yang ditayangkan pada akun YouTube Metro TV. Pada kesempatan itu, Martin Simanjuntak yang merupakan salah satu kuasa hukum dari almarhum Brigadir J mengatakan kekecewaan keluarga Yosua, khususnya ibunda almarhum. Jika kita berbicara keluarga korban terwakil atau tidak, kita bisa lihat secara langsung visualisasi sebagaimana jerit tangis tidak terimanya ibunda almarhum Brigadir J. Ketika mendengar tuntutan Putri, dia mengatakan bahwa seharusnya Putri ini dihukum lebih berat. Bahkan terucap kata ibunda Yosua divonis mati, namun secara kemanusiaan dia mengerti mengapa sampai ibunda Yosua itu mengucapkan hal seperti itu. Martin Simanjuntak kemudian menjelaskan mengenai hubungan reaksi ibunda almarhum Brigadir J dengan tuntutan jaksa. Ada satu tambahan yang sangat menyengangkan, walaupun keluarga menolak, dia mengatakan bahwa jaksa tidak cukup alat bukti untuk menyimpulkan terjadinya pemerkosaan, namun yang sesungguhnya terjadi adalah perselingkuhan. Sekarang, sebaliknya informasi itu bohong, informasi itu palsu menurut keterangan jaksa penuntut umum. Dalam hal ini, dia meminta kepada seluruh audiens yang berada di sini, seluruh rakyat Indonesia, siapa biang keroknya. Di akhir penjelasannya, Martin Simanjuntak mengatakan bahwa terkait informasi palsu yang akhirnya dikatakan oleh JPU, maka seharusnya hukuman Putri tidak bisa disamakan dengan Ricky dan Kuat Ma'ruf. Permasalahan ini, jika Putri menyampaikan informasi palsu kepada suaminya, tidak bisa disamakan dengan Ricky Kuat. Putrilah pemicunya, kata Martin. Dari Kompas TV, dalam sidang tuntutan terhadap terdakwa Richard Eliezer, sikap JPU menjadi sorotan publik. Jaksa Paris Manalu sempat terdiam mengatur nafas sebelum mengucapkan kalimat tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer. Di saat bersamaan, Jaksa Sugeng Haryadi terlihat menguatkan jaksa Paris Manalu dengan menepuk punggung Paris Manalu sambil membuang pandang. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar tetap ditahan dipotong masa penangkapan. Kalimat 12 tahun yang terdengar seketika memicu riuh ruang sidang pengunjung dan pendukung terdakwa Richard Eliezer. Ahli hukum pidana Albert Aris turut menyoroti isi dari pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum Richard Eliezer alias Barada E. Ahli hukum pidana Universitas Trisakti yakni Albert Aris buka suara soal sidang pembacaan tuntutan Richard Eliezer. Seperti yang diketahui, Richard Eliezer telah menjalani sidang pembacaan tuntutan dalam kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Jaksel. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 12 tahun. Sidang yang juga disaksikan oleh masyarakat umum tersebut mendadak riuh usai jaksa menyampaikan tuntutan pada Richard.